Budaya Senusantara. Hari ini RRI.net akan berkunjung ke daerah Aceh Barat, tepatnya Melabuh. Sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Barat, Melabuh memiliki sejarah dan kehidupan kultural yang kaya. Kota ini terletak di pesisir barat Aceh, sehingga memiliki akses ke pantai dan laut yang memukau. Kehidupan masyarakat di Melabuh dipengaruhi oleh budaya tradisional Aceh yang kental, dengan nilai-nilai Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Kota ini memiliki potensi ekonomi yang berkembang, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Nah, hari ini saya akan mengajak sahabat budaya semua untuk mengenal salah satu tradisi masyarakat Melabuh di bulan Rajab. Walaupun tradisi ini sebenarnya lebih kental pada masyarakat yang berada di Aceh Pidi, namun di Melabuh banyak warga Pidi yang sudah menjadi penduduk Aceh Barat. Mereka tetap memuliakan bulan Rajab dengan melakukan tradisi ini setiap tahunnya. Nah, penasaran kan tradisi apa yang akan kita bahas? Ikuti kami dalam program Obrolan Budaya RRI.net bersama RRI Melabuh. Pemirsa RRI.net, bulan ke-7 dalam kalender Islam adalah Rajab. Bulan Rajab dianggap sebagai salah satu bulan suci umat Islam. Selama bulan itu, Nabi Muhammad melarang orang berperang. Bulan ini juga menandai awal Ramadan setelah bulan Sya'ban. Bulan Rajab disebut bulan kenduri apam, karena dalam bulan ini, kue apam dimasak di setiap rumah, atau dimasak bersama-sama dan dibagikan ke masjid atau menasah dan warga sekitar. Oleh karena itu, asal-muasal masyarakat Aceh menggunakan kue apam dan merayakannya adalah pada bulan ke-7 Hijriah, yaitu dalam bentuk kenduri. Kita ketahui bersama, pemirsa, Tet Apam sangat identik dengan bulan Rajab di Aceh, yang biasanya disebut dengan bulan Tet Apam. Sehingga pada bulan tersebut masyarakat Aceh melakukan kenduri apam. Tradisi Tet Apam juga sudah diturunkan dari generasi ke generasi di Aceh. Maka tak heran bila dilakukan setiap tahunnya. Dan biasanya dibuat secara berkelompok maupun perorangan, seperti yang dilakukan warga Pidi yang berdomisili di Desa Suak Sigading, Melabuh, Aceh Barat. Mereka melakukan Tet Apam dengan berkelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk di hari ini. Saya Tina dari RRI Melabuh menemani Anda untuk di hari ini dalam program Obrolan Budaya. Nah, untuk obrolan budaya kali ini cukup menarik karena kita akan membahas terkait dengan tradisi Tut Apam atau disebut dengan Konduri Apam. Konduri ini biasanya dilakukan memasuki bulan Rajab dalam upaya masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi Tut Apam atau biasa dikenal dengan tradisi Tut Apam yang disebut dengan membuat kue tradisional Aceh ini biasanya dilakukan oleh warga Aceh, tapi tidak semua Aceh melakukan tradisi ini. Hanya beberapa Aceh yang terus melestarikan tradisi yang turun-temurun dari masa nenek moyang, khususnya untuk daerah Pidi. Dan saat ini kita sudah berada di Desa Suak Sigading, yang mana di sini merupakan satu desa ada sebagian masyarakat Pidi berdomisili atau tinggal di sini. Mereka memasuki bulan Rajab melakukan tradisi ini walau tidak berada di daerah Pidi. Masih penasaran ingin tahu seperti apa proses daripada Tut Apam atau tradisi membuat kue tradisional Aceh ini yang hanya dilakukan di bulan Rajab? Ikuti bersama saya Tina. Obrolan Budaya RRI Melabuh. Assalamualaikum. Lagi sibuk ya ibu semua ya? Lagi apa? Mohon maaf nih Bu mengganggu. Nggak apa-apa. Iya, pemirsa kita akan perkenalan dulu ya dengan warga di sini. Dengan ibu siapa ibu? Herawati. Iya, saya Tina dari RRI ibu. Ini dengan siapa? Mas Yani. Kemudian ini dengan siapa? Bu Linda. Ini Mela. Mela. Dan ini dengan ibu siapa Bu? Sauda. Sauda. Ini yang punya rumah di sini Bu ya? Iya. Ibu Sauda. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di kediaman warga ya yang sedang melakukan tradisi Tut Apam, dan ini rumah milik dari Ibu Sauda. Nanti kita akan bincang-bincang sesaat bersama ibu-ibu yang ada di sini yang sedang melakukan tradisi Tut Apam atau biasa disebut dengan kue tradisional Aceh. Mulai dari proses persiapan bahan sampai proses pembuatan kue apam ini sendiri. Seperti kita saksikan cuplikan pembuatan bahan kuah untuk dimakan bersama apam. Terlihat ada buah nangka dan buah ubi sebagai pelengkap daripada kuah apam yang nantinya dimasukkan ke dalam santan. Akan menjadi kuah tuhe atau kolak Aceh adalah kuah santan manis yang dimasak secara bersamaan dengan campuran ketela pisang dan nangka. Pemirsa, sebenarnya bukan hanya dilakukan di bulan Rajab kenduri Tut Apam ini. Namun, tradisi Tut Apam dilaksanakan pada hari ke-44 kematian atau meninggalnya seseorang. Tradisi ini cukup sering dilakukan oleh masyarakat Aceh Pidi. Berbeda dengan halnya masyarakat Aceh Barat. Kenduri Apam dilakukan di hari kelima kematian yang memiliki tujuan yang diniatkan untuk dikendurikan. Tradisi ini dianggap harus dilakukan baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Kenduri dalam konteks lain biasanya berupa pesta, berupa nasi dan hidangan lainnya.
Tetapi pada konduri ini hanya dihidangkan hidangan khusus yaitu kue apam. Pada zaman nenek moyang, tradisi ini digunakan untuk mengingat hari kematian, dipandang sebagai cara untuk memperingati kepergian almarhum. Pemirsa, kalau dilihat dari proses pelaksanaan, tradisi tet apam di zaman nenek moyang kita berbeda dengan sekarang ini. Yaitu dalam proses memasaknya, orang-orang terdahulu menyiapkan peralatan seperti senedang atau bahan organik yang mudah terbakar yang terbuat dari pohon kelapa, sehingga ketika dimasak lebih lekit atau lebih sari keras. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan zaman sekarang ini, di mana zaman sekarang dalam proses memasaknya masyarakat lebih memilih kompor yang dianggap lebih mudah dan praktis. Nah, pemirsa, jika dipikir-pikir iya juga sih ya. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus mencari yang susah? Namun begitulah pemikiran dari nenek moyang kita terlebih dahulu. Mereka lebih melihat daripada khasiatnya dan tradisinya, bukan dilihat dari segi praktis atau tidaknya.
mengatak baca bengkaya jipukat lagi patnyan meki banji hawa tu hawa ji cocok lala jika dok ban harok ban hati suka kanari betari lamudin nyomiden jipenyom berasa lingganglah wiyak kamegra unen sigati unen kadeng surat lika agrak bermenyum lingganglah wiyak kamegra unen alah sigati unen kadeng surat lika agrak bermenyum kadeng surat lika agrak bermenyum. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nah, selanjutnya kami akan menginformasikan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kue tradisional ini. Bahan-bahan untuk memasak apam adalah tepung, beras, gula, garam, dan kelapa parut. Pertama-tama, beras dibersihkan terlebih dahulu, kemudian beras yang sudah dibersihkan tersebut direndam dalam air. Beras tersebut kemudian dihaluskan dengan jengki atau alat tumbuk khas Aceh, hingga beras berubah menjadi tepung dengan tekstur yang sedikit kasar. Nah, mungkin di sini pemirsa bisa menyaksikan sendiri kalau dalam proses pembuatan ini begitu mudah ya. Setelah menjadi tepung tercampur dengan kelapa kering tadi, lalu ditumbuk lagi untuk dicampurkan dengan sedikit garam. Setelah semua bahannya dihaluskan, masuklah ke dalam wadah, aduk dengan air hangat dan tambahkan sedikit air dingin. Kemudian diamkan, tunggu hingga mengembang. Pemirsa bisa menyaksikan sendiri pembuatan kue apam ini dilakukan di kediaman Ibu Saudah. Ibu-ibu terlihat serius menyiapkan adonan tepung untuk dimasak menjadi apam. Setelah adonan tercampur rata dan didiamkan, dengan adonan yang sedikit kental, adonan tersebut dituang ke dalam celup atau
atau panci kecil dengan tutup khusus untuk membuat apam. Pemirsa, selama proses tut apam yang digunakan adalah beras useng ya. Padi yang sudah lama disimpan baru dijadikan beras supaya apam terlihat bagus dan kenyal. Namun, jika menggunakan beras baru, teksturnya halus tanpa lubang di permukaan. Tepung beras dan adonan kelapa kering dicampur dengan air yang mendidih, dimasak bersama daun pandan dan serai, lalu tuang ke dalam loyang dengan menggunakan garpu. Saat adonan tersebut sudah matang terlihat berlubang, kemudian adonan diangkat dan diletakkan di atas nampan. Pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan bincang-bincang dulu dengan ibu-ibu di sini ya. Karena ibu-ibu di sini tuh nggak ada kelihatan capek-capeknya. Padahal tadi saya bincang-bincang, katanya ini udah mereka mulai untuk membuat kue ini dari pukul 10 tadi ya. Bayangkan sekarang sudah menunjukkan pukul 16, jadi bayangkan sudah berapa lama ya, dari jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan luar biasa, ibu-ibu di sini masih cukup semangat sekali nih untuk menyelesaikan tugasnya membuat kue tradisional Aceh ini, yaitu kue apam. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya pemirsa, kue ini hampir-hampir sama dengan serabi. Namun ini bentuknya agak lebih besar dan tadi kita tanya resepnya juga berbeda dengan serabi. Nah, daripada penasaran, kita langsung naik-naik nih dengan ibu di sini. Ada Ibu Mela tadi ya? Iya. Ibu Mela. Ibu Mela memang asalnya dari Melabuh ini? Bukan. Dari mana Bu? Dari Pidi. Dari Pidi. Jadi kue yang dibuat ini memang tradisi atau kue asal dari Melabuh atau memang kue ini sebenarnya adanya di daerah Pidi Bu? Iya, dari daerah Pidi ya. Oh, dari daerah Pidi katanya. Jadi kalau untuk di Melabuh di sini tidak ada yang namanya kue apam ini? Tidak ada. Oke. Nah, ini bisa dikatakan ya pemirsa bahwa kue ini khasnya itu di daerah Pidi ya. Apakah benar cuma ada di daerah Pidi? Kita coba tanya dulu nih sama Ibu samping ya. Ibu di sebelah kita. Ibu siapa tadi Bu? Ibu Lindawati. Lindawati. Bu Linda bisa nggak lihat ke arah kamera Bu? Kalau lihat ke saya ntar nggak kelihatan ya pas kita tayangkan di program-program budaya. Bu Linda, ini kue ini tradisi Pidi ya Bu ya, Aceh Pidi. Tapi di Aceh Barat apakah ada masyarakat yang juga membuat tradisi ini di bulan seperti ini? Di Aceh Barat ada juga sekarang, karena kan orang Pidi udah pindah kebanyakan di Aceh Barat ya kan. Jadi dirayakan juga orang Pidi di sini karena kan ini menyangkut bulan Rajab ya. Iya. Ini menyangkut bulan Rajab, jadi orang Pidi semua akan dirayakan tut apam ya, kan? Di sini Bu? Iya di sini. Kalau boleh tahu ini semuanya warga Pidi atau memang campuran Pidi dengan Melabuh Bu? Ada juga campuran dari Melabuh, cuma nggak rame, cuma satu kakak nih kan. Selebihnya dari Pidi ya? Ya, selebihnya dari Pidi semua. Kalau boleh tahu, kenapa sih Bu kepikir untuk membuat kue apam ini? Apakah memang hanya dalam rangka merayakan bulan Rajab atau juga ingin memperkenalkan ke warga Aceh Barat bahwa di daerah Pidi ada loh yang namanya tradisi tut apam ini? Ya sebenarnya sih ya, kita rayakan ini biar orang Aceh Barat tahu juga bahwa di bulan Rajab ini ada acara tut apam. Jadi bagi kami orang Pidi dirayakan di sini biar semua tahu di Aceh Barat ini bahwa ada acara tut apam di bulan Rajab. Habis itu kami berbuat kayak gini seperti ini, kami akan membagi-bagikan ke tetangga-tetangga. Itu sebagai silaturahmi kami kan, karena kan kita sepertinya dan apam ini kayak kanduri juga. Kanduri juga kita bersama. Tapi kan? bedanya ini khususnya kue ya, kue apam. Kue. Nah, berarti maksudnya kemarin-kemarin mungkin kepikir, ayo kita buat kue apam di daerah Melabuh ya. Mana tahu nanti dengan kita buat di sini akan ada masyarakat lain juga yang akan mengikuti bahwa di bulan Rajab ini ada loh yang namanya bulan spesial
yaitu bulan Rajab dalam rangka memeriahkannya dengan cara membuat apa ya, atau membuat kue tradisional Aceh. Nah, tradisi ini dilakukan di bulan Rajab atau juga ada di bulan-bulan lain nih? Kalau orang mau bisa juga dilakukan di bulan-bulan lain. Maksudnya kalau kepingin makan apam, kalau kepingin ke apam, tapi ya kita lebih utamakan di bulan Rajab karena itu kan jadi kita kalau kita bilang untuk sunat atau hayuri di bulan Rajab kan. Tapi kalau orang Pidi kebanyakan bulan Rajab dibuatnya. Tapi meriahnya di bulan Rajab ya, Bu, ya? Meriahnya di bulan Rajab kan sebentar lagi kita menyambutkan bulan puasa. Jadi kita ini buat ini dulu di bulan Rajab. Tujuan daripada Tut Apam ini apa, Bu? Tadi kan Ibu juga menyebutkan bahwa ini tradisi ini dilakukan dalam rangka untuk menjalin silaturahmi. Karena kue apam ini setelah selesai dibuat, nanti juga akan dibagikan ke masyarakat sekitar dan juga tetangga-tetangga. Apa benar seperti itu? Benar. Nanti kami sudah selesai semua, kami akan bagikan ke tetangga semua ya kan. Namanya aja kenduri apam. Nanti kami bagikan ke tetangga biar dekat lagi silaturahmi orang Pidi sama orang Aceh Barat. Oke, ada kolaborasi antara Pidi dan Aceh Barat, dan nanti warga Aceh Barat akan mencicipi ya, seperti apa sih kue apam yang dibuat oleh warga Pidi. Semoga orang Aceh Barat senang juga memakan apam Aceh Pidi. Ini sebenarnya niat yang luar biasa loh pendengar, bahwa bukan hanya sekedar memasak kue apam, tapi di balik memasak kue apam itu masyarakat di sini punya niat yang baik ya, yang mana untuk menjadi silaturahmi, untuk berbagi dengan tetangga-tetangga, bahwa ini yang dinamakan tradisi atau kenduri untuk membuat kue apam. Nah, selain daripada tujuan, kita juga ingin tahu manfaatnya ya. Pastinya masyarakat di sini akan merasakan manfaat yang luar biasa daripada pembagian kue apam ini. Ini biasanya untuk satu rumah dibagikan berapa banyak, Ibu? Apakah dilihat berapa orang yang ada di rumah tersebut atau hanya dibagi rata? Ya, maksudnya tergantung yang berapa banyak yang dibuat. Kalau misalnya banyak, berarti kan kita masih berbagian banyak lagi. Kalau misalnya sedikit ya udah yang dekat-dekat aja kayak gitu kan. Pokoknya kita adalah silaturahmi biarpun 2 atau 3 biji kayak gini ya kan. Ini Bu, kita lihat kan bentuknya berbeda ya, Bu. Ada yang agak besar, terus ada juga dalam bentuk kecil seperti serabi. Jadi adakah yang membedakan antara keduanya nih, Bu? Apa nih? Ini memang banyak bedanya. Kami kan utamakan dengan ini kalau bahasa Aceh langong apam. Kalau ini kan dia cepat masaknya. Simple. Ini kami ya. Cepat. Ini kan sebenarnya langong ini yang bagus. Namanya aja kalau Tut Apam itu memang dalam khasnya. Ini khasnya daripada Tut Apam ya. Kami biar cepat. Karena ini kan lama juga kita buat ini Tut Apam ini kan. Nah, habis itu nanti ya berapa yang ada kami bagikan sama orang tetangga. Jadi kalau untuk rasanya itu sama antara rasa yang dimasak sebelah sana dengan yang dimasak sebelah ini, Bu? Iya, kalau rasanya memang sama karena sekali diaduk tadi. Cuma bedanya aja tempat masaknya, bentuk dan ukurannya ya, Bu ya. Jadi seperti itu pemirsa, kalau Anda melihat bahwa kue apam itu apa sih, ada yang besar, ada yang kecil. Ternyata ya seperti itu penjelasan Ibu Linda, yang mana kue ini ya dibuat seperti ini bukan karena ada sesuatu, tujuannya biar cepat ya. Kalau dimasak pakai belamong ini terbuat dari tanah ya, Bu ya. Kalau dimasak dengan belamong tanah ini katanya itu akan lama masaknya. Yang menjadi khas daripada kue apam ini ya dimasak pakai ini, tetap dimasak pakai ini tapi tidak secara keseluruhan ya. Dimasak pakai ini hanya beberapa saja, selebihnya akan dimasak dengan cara seperti itu agar siapnya cepat. Bayangkan dari jam 10 tadi, Bu ya, sampai jam segini baru masak berapa biji. Jadi kalau dimasak pakai ini semua, bayangkan berapa lama. Nah, kita sudah tahu daripada beberapa hal ya terkait dengan Tut Apam ini. Tapi saya masih penasaran, masih pengen naik-naik dengan ibu-ibu di sini. Kalau tadi udah Bu Mela ya, yang mana Bu Mela ini warga Pidi juga, kemudian ada Bu Linda. Kita akan beralih ke ibu di sampingnya Linda ya. Dengan ibu siapa tadi, Bu?
Halo, dengan Ibu siapa? Ibu Mas Riani. Mas Riani. Wow, kita nanya apa nih pemirsa dengan Ibu Mas Riani? Nampaknya agak malu ya, tapi malu-malu mau nih pemirsa. Kita bakal nanya dulu nih sama Bu Mas Riani terkait dengan proses pembuatan daripada kue karah ini sendiri. Oh, maaf, bukan kue karah, kue apam ya. Kita akan tanya terkait dengan pembuatan kue apam ini sendiri. Apa saja yang dimasukkan bahannya terutama, terus butuh proses berapa lama. Oke, kita langsung menyapa Bu Mas Riani. Bu Mas Riani, kita agak jauh nih Bu. Bisa kedengaran nggak suara saya Bu? Dengar ya? Mic-nya dipegang nggak bagus Bu, biar bincang-bincang kita lebih menarik. Ibu Masri bisa lihat kamera dong, biar bisa disapa pemirsa yang sedang menonton kita di rumah, dan yang pastinya pemirsa di seluruh Nusantara RRI Net ya. Kita akan bertanya kepada Bu Mas Riani. Bu Mas Riani, tadi kata Bu Lidah bahwa kue apam ini Bu Mas Riani yang mengadon keseluruhan daripada bahan. Ini menggunakan bahan apa saja sih Bu? Tepung, kelapa. Ya, bisa lebih dekat Bu mic-nya? Ya, seperti itu. Apa saja Bu yang digunakan? Tepung, kelapa, garam. Habis itu pakai air sedikit. Air ya. Diaduk sama air. Terus tepungnya tepung apa Bu? Tepung apa? Beras putih. Ya, tepung beras putih. Tepung beras putih, kemudian kelapa, Ya, kemudian garam. ya. Kelapanya diapain Bu? Kelapanya di blender tadi. Di blender, kemudian dimasukkan barengan dengan tepung. Ya. Terus diaduk Bu. Ya. Setelah itu langsung dimasak atau bagaimana Bu? Enggak, ditaruh dulu bentar. Didiamkan. Ya. Berapa lama prosesnya? 3 jam ada di. 3 jam. Sembari menunggu 3 jam itu ngapain aja nih Bu? Sambil Masak kuah. Oh, masak kuah. Ternyata apem ini bukan hanya dimakan seperti ini ya pemirsa ya. Dimakan pakai kuah. Pakai kuah, ya luar biasa nih. Saya tadi berpikir bahwa akan mencicipi apem kering seperti ini. Saya juga bingung bagaimana cara makannya. Ternyata ada kuahnya nih pemirsa. Nih, kelihatan ya kuahnya nih. Wow, sungguh menggoda. Nanti saya akan mencicipi seperti apa rasanya daripada apam pidi ini ya. Jadi prosesnya Bu hanya seperti itu saja. Setelah didiamkan, kemudian Habis itu baru dibuat di apa? Kumbang. Dibuat Jadi tidur. tujuan didiamkan itu untuk apa Bu? Biar kembang. Oh, biar mengembang ya bahannya tadi ya. Oke, baik. Setelah mengembang baru dimasak seperti ini Bu. Iya Bu, seperti itu. Iya. Ini proses menunggu kembangnya 3 jam ya Bu tadi. Iya. Dan kalau untuk masak seperti ini prosesnya berapa lama Bu? Udah 3 jam dah. 3 jam dah. Kalau dimasak berapa menit harus menunggu supaya benar-benar matang daripada tepung ini? Apakah 5 menit atau 10 menit udah masak dia? Udah 3 menit ada. Oh, 3 menit ya Bu ya. Rasanya baunya tuh enak banget nih pemirsa ya. Bau daripada kue apam. Berarti kue ini ambar ya Bu rasanya ya? Iya. Baru nanti manis ketika dimasukkan dengan kuahnya. Oke. Nah, kalau sudah tanda masaknya, ini kan tadi Bu bilang 3 menit kurang lebih sudah masak ya Bu. Tanda masaknya itu seperti apa kita menandakannya? Udah matang, udah keras. Udah kelihatan. Iya. Oke. Nah, seperti itu pemirsa ya penjelasannya bahwasanya butuh waktu 3 menit. Bukan yang kering untuk aja. masak kue apam Iya, ini. ini. Kemudian kalau dilihat sudah mulai mengembang, terus Ini aku ini tadi yang sudah itu. mulai kelihatan masak, itu tandanya sudah masak pemirsa. Nah, selain daripada kue apam ini tadi kan dikatakan bahwa dimakan pakai kuah ya. Ini yang pakai ini. Jadi kita juga ingin tahu proses pembuatan kuah ini seperti apa aja yang digunakan. Oke. Iya, pakai nangka, pakai ubi, pakai pisang, Udah mandi pakai gula. Terus Habis itu pakai santan lagi. Oke, nanti kita lihat proses pembuatannya seperti apa karena tim dari kita juga sudah meliput tadi ya pemirsa ya. Jadi cara memasak kuahnya dibutuhkan nangka, Iya. pisang, ubi rambat,
kemudian santan, dan kemudian dimasukkan gula sebagai pemanisnya ya Bu ya. Terus dimasak dalam dandang besar kalau dengan banyaknya apam ini Bu. Pakai dandang besar. Berapa lama? 2 jam ada masaknya. Kalau nggak dimasak dengan santannya, kalau nggak dimakan dengan kuahnya enak. Enak kalau nggak ada pakai. Ada teringnya, ada di. Jadi memang khasnya dia pakai Ada di api buah. Biasa nggak mau. Nah, pemirsa di mana saja Anda berada, itu dia bincang-bincang kita sesaat beberapa narasumber kita ada ibu yang memang kelihatannya begitu repot ya. Ada juga yang baru datang pengen mencicipi apamnya seperti apa rasanya, dan kita masih akan bertanya-tanya dengan Ibu Masri, terus juga ibu-ibu lainnya terkait dengan kue tradisional apam Lagi. dan tentunya untuk Anda pemirsa di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bawang. Karena saat lagi saya akan mencoba makan pastinya ya. Saya akan makan seperti apa rasa daripada kue apam ini. Terus juga kita akan mencoba memasaknya. Nanti kita minta izin sama ibu-ibu di sini. Apakah saya berhasil untuk memasak kue apam ini? Tetap bersama kami RRI Net Obrolan Budaya. Baik pemirsa di mana saja Anda berada, saya akan coba ya membuat kue apam yang namanya kue tradisional Aceh ini ya. Saya pengen tahu sensasi daripada tut apam ini sendiri, dan kita akan lihat apakah ini sudah masak atau belum. Ini gimana nih Bu? Udah masak belum nih? Udah boleh diambil ya? Oke, kita akan coba mengambilnya dengan cara seperti ini Bu ya tadi ya. Iya. Ini diambil seperti ini pemirsa supaya tidak panas ya. Karena yang namanya belangong ini yang terbuat dari tanah ini agak panas dia ya, jadi nggak bisa sembarangan. Ini tujuannya untuk biar bisa diambil kue ini, karena ini begitu lengket, jadi benar-benar harus pakai tenaga yang agak ekstra. Bayangkan ibu-ibu ini ya, dari tadi membuat kue ini, dan ternyata agak sulit nih pemirsa untuk mengeluarkan kue yang sudah matang dari tempatnya ini, dari belangong ini ya. Ini kira-kira angus enggak ya? Nah, hampir rusak. Kita masih berjuang untuk mengambil kue ini pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, karena saya juga ingin membuat kue apam dari tangan saya sendiri. Ini nggak apa-apa ya, agak rusak ya Bu ya. Nanti saya akan makan sendiri kue ini ya. Wow. Ini agak susah nih. Agak susah nih teman-teman. Ini memang seperti ini atau memang saya yang salah? Saya yang salah ya. Mohon maaf, mohon maaf ya. Karena kurang bagus, tapi udah jadi ya. Kita akan masukkan di sini. Ini udah sebanyak ini loh yang dibikin. Wow, ini tadi buatan saya ya, yang paling bagus ya pemirsa. Terus selanjutnya, biasanya aja Bu, saya akan memasak sampai jadi kue apam ya. Ini serabi pidi nih pemirsa, jadi saya akan membuat kue serabi pidi ini dengan cukup nikmat. Ini ditaruhkan garam Bu ya, garam dulu. Habis itu dipluk-pluk, diaduk seperti ini, dipluk-pluk kata ibu tadi ya, dipluk-pluk seperti ini, biar apa nih Bu? biar nggak lengket. Biar nggak lengket, bukan untuk meresap daripada garam ini. Jadi banyak multifungsi. Udah. Habis itu ditaruh lagi. Ditaruh balik.
Kemudian baru kita takar pakai ini. Sekarang segini ya pemirsa, cukup ya. Cukup nih Bu? Oh ditambah lagi. Ya tambah sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Ini pasti rasanya cukup nikmat ya, berbeda dengan yang tadi. Nah, setelah tutup begini pemirsa, kita akan menunggu 3 menit ya Bu. Apinya perlu diperiksa nggak Bu? Udah Aman ya? Aman tuh apinya. Kita coba periksa yang sebelah sini ya pemirsa, apakah sudah masak atau belum. Ini udah masak? Belum. Ini berapa lama lagi? Sebentar lagi. Oke, kita akan menunggu proses masaknya. Baik pemirsa, di mana saja Anda berada, saat ini Anda bisa melihat dan menyaksikan sendiri kita dalam proses pembungkusan ya, pembungkusan dalam bentuk seperti ini ya. Ini tujuan dibungkus seperti ini pemirsa untuk dibagikan ke warga sekitar atau tetangga-tetangga yang ada di sekitaran sini. Ini bentuknya ada 1, 2 ya. Ini kenapa bentuknya seperti ini? Karena nanti dalam satu rumah bisa jadi diberikan 1 plastik atau 2 plastik, tergantung berapa banyak yang huni di rumah tersebut. Jadi supaya semua warga atau semua yang ada di rumah tersebut bisa merasakannya ya, atau bisa mencicipi rasa daripada apam ini sendiri. Nah, biarlah ibu-ibu ini membungkus tugasnya sampai selesai. Saya akan mencicipi dulu bagaimana rasa daripada kue apam ini yang merupakan tradisi dari masyarakat Pidi. Kayaknya ada yang hangus tuh Bu, coba dicek dulu deh. Oh udah hangus, oke 1 hangus, itu berkat saya. Ya memang kalau memasak itu pasti ya pemirsa, pasti ada hangusnya, ada gosongnya, terus ada hangusnya, parah hangusnya ya, tapi nggak apa-apa deh. Kita akan cicipi dulu rasa daripada apam ini sendiri. Ini pemirsa bentuknya seperti ini, Anda tahu kan tadi buatan saya ini. Jadi bentuknya agak kita akan makan dulu rasa seperti ini sebelum saya masukkan kepada kuah ini tadi ya, kuah apam itu sendiri. Saya akan makan dulu, agak enak. Rasanya tuh enak, renyah, bau daripada tempat tadi yang dimasak bangong ya, itu lebih kerasa baunya ya kalau dimasak pakai ini, karena memang inilah yang menjadi khasnya daripada pembuatan kue apam ini ya. Jadi kalau dimakan seperti ini tuh renyahnya dapat, dia tuh ambar, namun nanti ketika dimakan dengan kuah itu akan lebih kerasa karena akan ada perpaduan antara keduanya. Kalau makan seperti ini enak juga, tapi harus agak panas ya. Kalau udah nggak panas lagi, saya nggak rekomendasi untuk dimakan ya. Kalau dalam bentuk hanya seperti ini, tapi kalau dengan kuah enaknya pas dingin. Itu ya pemirsa. Kita akan makan dengan kuahnya. Tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan kepada pemirsa di rumah. Ini di dalam kuah apam ini ada beberapa campurannya. Tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Masri, yaitu ada kitelanya, ubi rambat ya. Terus juga ada pisangnya. Ini untuk mempermanis daripada kuah itu sendiri. Terus tadi juga ada nangka ya di sini ya nih.
nangka ini pemirsa untuk membuat kuah ini kerasa lebih wangi ya. Saya bisa cium wangi sekali dan yang pastinya ya lebih enak ya. Enak, kuahnya enak. Kita masukkan apam ini ke dalam kuah. Ini cara makannya ya pemirsa. Nggak sabaran deh pengen makannya, enak banget ya. Ibu-ibu di sini udah makan belum? Udah kenyang ya Bu ya? Ada yang makan, ada yang makan, ada yang enggak. Oh gitu, jadi ada sebagian makan, ada sebagian enggak. Mungkin ibu-ibu ini udah kelelahan ya pemirsa, jadi semangat untuk makannya itu udah baru. Karena saking lelahnya, saking capeknya, jadi selera makannya berkurang nanti setelah hilang rasa capeknya malam ya Bu ya, baru dimakan. Biasanya malam makan ini enak ya. Tapi saya makan duluan ya Bu ya. Saya akan cicipi, kita akan cicipi dulu seperti apa rasanya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, ternyata enak. Jadi memang perpaduan yang sebenarnya seperti ini ya pemirsa dimakan. Kalau cuma dimakan serabinya saja atau apamnya saja tadi itu kurang gurih, kurang enak. Tapi kalau dimakan dengan cara seperti ini, apalagi ada kuahnya, terus dicampur dengan ubi rambatnya, wow. Wow, masak, insya Allah enak. Masyarakat Pidi luar biasa ya, bisa buat kue seenak ini. Kita akan habiskan pemirsa. Bayangkan manis, perpaduan antara ambar tadi dengan manis itu enak banget, gurih, enak dan bikin kenyang. Karena memang ini terbuat dari beras putih. Jadi beras putih itu kan pengganti daripada beras biasa ya yang kita makan ya. Jadi dijadikan tepungnya. Jadi kalau nggak makan nasi pun nggak masalah karena ini dari beras yang biasa kita makan. Maksud kami dari tepung kan? Tepung beras yang biasa kita makan. Enak banget, luar biasa. Jika Anda mencicipi makanan ini, Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa dengan rasanya yang khas dan dicampur dengan kuahnya yang bikin Anda ketagihan. Pada umumnya, orang Aceh sangat menyukai makanan ini, khususnya masyarakat Pidi. Baik pemirsa di mana saja Anda berada, agak berat ya. Anda bisa melihat sendiri saat ini kita masuk dalam proses pembagian kepada warga sekitar atau tetangga. Setelah apam ini dimasak, kemudian akan dibagi-bagi kepada masyarakat. Ini bentuk daripada silaturahmi, mempererat silaturahmi dan juga menyambut bulan suci Ramadan di bulan Rajab. Dan setelah itu, tahukah Anda pemirsa bahwa apam ini akan dibagikan ke seluruh warga sekitar dan juga dimakan bersama-sama sanak saudara maupun tetangga. Hal tersebut merupakan wujud memohon maaf sebelum menyambut bulan puasa tiba dan juga sebagai rasa syukur atas rezeki yang didapatkan selama ini. Tradisi itu tentunya menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuatkan silaturahmi di tengah-tengah masyarakat, khususnya Aceh. Apalagi bila dimasak secara bersama-sama
maka menumbuhkan sikap gotong royong. Selain menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, Tet Apam juga dijadikan kebiasaan untuk bersedekah oleh masyarakat Aceh dengan memberikan makanan kepada orang lain. Mewariskan tradisi ini adalah salah satu kewajiban karena memiliki manfaat untuk hubungan sosial, memungkinkan untuk berteman dan bermasyarakat satu sama lain. Sehingga tradisi ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Bisa dilihat dari segi bahan atau alat yang dipakai, itu sangat mudah didapatkan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Buktinya, sampai sekarang semangat masyarakat melakukan tradisi Tet Apam masih sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat daerah Aceh yang kebudayaannya sampai sekarang ini terus dijalankan dan selalu dijaga untuk diwariskan ke generasi berikutnya, yaitu dapat dibuktikan dengan berbagai pelaksanaan upacara keagamaan dan budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.